Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa kamu masih hidup sampai detik ini, padahal kamu tidak pernah benar-benar mengendalikan hidupmu? Saat kamu tidur, saat kamu lalai, bahkan saat kamu lupa kepada Allah, sesuatu tetap bekerja di dalam dirimu, tanpa henti, tanpa izin, tanpa suara. Ia tidak pernah meminta perhatianmu, tapi tanpanya segalanya akan berakhir seketika. Banyak orang sibuk mencari zikir dengan lisan, dengan hitungan, dengan suara yang dilantunkan keras. Namun sedikit yang sadar, ada zikir yang tidak pernah terputus, bahkan ketika mulutmu diam dan hatimu lalai. Zikir yang tidak terucap, tapi menjadi alasan mengapa kamu masih diberi kesempatan hidup hari ini. Jika zikir itu benar-benar kamu sadari, hidupmu tidak akan sama lagi. Cara kamu memandang masalah akan berubah. Cara kamu merasakan kehadiran Allah akan berbeda. Dan bisa jadi selama ini kamu terlalu jauh mencari, padahal rahasia itu lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Jangan kemana-mana. Karena yang akan kita bahas bukan amalan baru, bukan teknik rahasia, tetapi sesuatu yang sudah bersamamu sejak lahir. Namun belum pernah kamu dengarkan dengan sungguh-sungguh. Bab 1. Pintu sunyi yang selalu terbuka. Ada rahasia yang tidak dituliskan di kitab, tidak diajarkan dengan suara keras, dan tidak diwariskan lewat lisan manusia. Ia hadir sejak napas pertama kita dititipkan ke dunia. Rahasia ini tidak berteriak, tidak pula memaksa untuk disadari. Ia hanya menunggu. Menunggu hati yang cukup hening untuk mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah bersuara. Banyak orang mencari zikir dengan bibir, dengan hitungan, dengan lantunan. Namun sedikit yang menyadari bahwa sebelum semua itu, sudah ada zikir yang berjalan tanpa izin kita, tanpa kesadaran kita, tanpa pernah lalai. Dan di sanalah pintu pertama makrifat terbuka. Pintu yang selama ini kita lewati setiap detik, namun tak pernah kita pandangi. Napas bukan sekadar udara yang keluar dan masuk. Ia adalah isyarat kehidupan yang Allah jaga langsung tanpa kita minta. Ketika engkau tidur, pingsan, bahkan ketika akalmu tak lagi sadar, napas tetap setia bekerja. Pernahkah engkau bertanya, siapa yang menggerakkannya? Siapa yang mengatur ritmenya? Mengapa ia tidak pernah tertukar, tidak pernah lupa jalan pulang? Di balik kesederhanaannya, napas menyimpan pengakuan tauhid yang paling jujur. Ia tidak berzikir dengan lafaz, tetapi dengan kepatuhan total. Ia tunduk sepenuhnya pada kehendaknya, tanpa protes, tanpa syarat. Para arif tidak memulai perjalanan ketuhanan dari langit yang jauh, tetapi dari sesuatu yang paling dekat. Mereka tidak sibuk mencari Allah ke tempat-tempat tinggi, karena mereka sadar Allah lebih dekat daripada urat leher. Dan napas adalah saksi terdekat itu. Setiap tarikan adalah izin, setiap hembusan adalah amanah. Jika satu saja ditahan tanpa kehendaknya, maka selesai sudah cerita manusia. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang begitu menentukan hidup kita, justru kita anggap biasa? Disitulah hijab pertama manusia, terlalu akrab dengan nikmat hingga lupa sumbernya. Zikir dalam napas bukan teknik, bukan amalan baru, bukan pula jalan pintas menuju karomah. Ia adalah kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini sedang dipinjamkan, detik demi detik. Ketika napas masuk, ada penerimaan. Ketika napas keluar, ada penyerahan. Tanpa disadari, tubuh kita sedang mengajarkan adab tertinggi kepada ruh, menerima takdir dan menyerahkan diri. Jika kesadaran ini menyala, maka setiap helaan menjadi pengingat, setiap hembusan menjadi tasbih yang tak terucap. Bukan dengan suara, tetapi dengan rasa yang dalam. Bab ini adalah undangan untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menambah amalan, tetapi untuk membuka mata batin. Sebelum engkau melangkah lebih jauh, duduklah di hadapan napasmu sendiri. Dengarkan ia tanpa menginterupsi, rasakan ia tanpa menilai. Karena bisa jadi, selama ini engkau sibuk mencari Allah dalam keramaian ibadah. Padahal dia telah lama menunggumu di keheningan yang paling sederhana. Dan di sanalah rahasia itu mulai berbisik, bukan ke telinga, tetapi ke kedalaman jiwa yang siap pulang. Bab 2. Nafas yang menyebut namanya tanpa suara. Jika engkau mengira zikir selalu membutuhkan lafaz,
maka engkau belum sepenuhnya mengenal cara Allah mendekat. Karena Allah tidak dibatasi oleh bunyi, huruf, atau getaran suara. Ada zikir yang tidak terdengar, namun mengguncang langit batin. Ada pujian yang tidak terucap, namun dicatat lebih jujur daripada ribuan kalimat. Nafas adalah salah satunya. Ia tidak menyebut Allah dengan huruf, tetapi ia hidup karena Allah. Dan segala sesuatu yang hidup karenanya, sesungguhnya sedang menyebutnya dengan caranya sendiri. Diam-diam, terus-menerus, tanpa jeda. Coba renungkan ini dalam-dalam. Saat engkau menarik napas, tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin napas berikutnya akan datang. Namun engkau tetap menariknya dengan penuh keyakinan, seolah ada perjanjian tak tertulis antara dirimu dan Sang Pemberi hidup. Keyakinan itu bukan dari logika, bukan dari ilmu kedokteran, melainkan dari fitrah tauhid yang tertanam di dasar ruh. Nafas mengajarkan iman tanpa teori. Ia mengajarkan tawakal tanpa ceramah. Ia bergerak karena percaya, dan percaya karena ditopang oleh kehendak yang maha menjaga. Disinilah rahasia zikir nafas mulai terasa. Setiap tarikan nafas adalah pengakuan bahwa engkau membutuhkan. Setiap hembusan nafas adalah pengakuan bahwa engkau tidak memiliki apa-apa. Engkau tidak membawa udara itu dari gudangmu sendiri. Engkau tidak menyimpannya untuk esok hari. Engkau hanya menerima dan melepas, terima dan lepas. Dan pola ini bukan kebetulan. Inilah sunnatullah yang Allah tanamkan agar manusia belajar makna kehambaan tanpa harus diajari. Nafas adalah guru yang paling setia, namun paling sering diabaikan. Orang-orang yang hatinya mulai terbuka akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika mereka diam dan menyadari nafasnya, ada getaran halus yang muncul. Bukan rasa aneh, bukan sensasi mistis murahan, melainkan rasa hadir. Seolah ada yang sangat dekat namun tidak terlihat. Seolah ada yang memandang dengan kasih tanpa menghakimi. Inilah awal murakabah. Bukan engkau yang melihat Allah, tetapi engkau sadar bahwa engkau selalu dilihat. Dan kesadaran ini lebih tajam daripada 1000 wirid yang diucap tanpa rasa. Maka jangan terburu-buru ingin menguasai rahasia ini. Nafas tidak bisa dipaksa, zikirnya tidak bisa dikejar. Ia hanya hadir ketika engkau berhenti melawan hidup, ketika engkau berhenti merasa berkuasa, ketika engkau rela menjadi hamba, bukan pengatur takdir. Bab ini bukan untuk membuatmu merasa istimewa, tetapi untuk melunakkan hatimu. Karena semakin halus kesadaranmu terhadap nafas, semakin runtuh kesombonganmu. Dan saat itulah zikir yang tak terucap mulai berbicara paling jujur di dalam dirimu. Bab 3, saat nafas menjadi cermin kehambaan. Pada titik tertentu, engkau akan menyadari bahwa nafas bukan lagi sekadar proses hidup, melainkan cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Ketika gelisah, nafas menjadi sempit. Ketika sombong, nafas terasa berat. Ketika pasrah, nafas mengalir lembut tanpa beban. Nafas tidak pernah berdusta. Ia jujur mewakili keadaan batin yang paling dalam, bahkan saat lidah pandai berpura-pura. Disinilah Allah memperlihatkan tandanya dengan sangat halus, bahwa hati dan nafas terhubung lebih dekat daripada pikiran dan kata-kata. Siapa yang memahami nafasnya, perlahan akan mengenali keadaan jiwanya sendiri. Manusia sering merasa dirinya beriman karena lisannya fasih menyebut ayat atau pikirannya penuh dalil. Namun nafas tidak mengenal kepalsuan itu. Ia hanya tunduk pada satu perintah, hidupkan atau hentikan. Maka ketika engkau duduk diam dan menyadari nafas, sesungguhnya engkau sedang dihadapkan pada kenyataan paling telanjang tentang dirimu. Bahwa engkau tidak mengendalikan apapun. Bahkan untuk bernapas lebih panjang 1 detik pun, engkau sepenuhnya bergantung. Disinilah tauhid turun dari konsep menjadi pengalaman. Bukan lagi sekadar Allah Maha Kuasa, tetapi aku sama sekali tidak berkuasa. Para ahli makrifat memahami satu hal yang sering luput dari manusia awam. Mereka tahu bahwa kehambaan sejati bukan ditunjukkan dengan banyaknya ritual, tetapi dengan hilangnya rasa memiliki. Nafas melatih itu secara alami. Ia datang dan pergi tanpa pernah menjadi milikmu. Engkau tidak bisa menyimpannya, tidak bisa memamerkannya, tidak bisa mengklaimnya. Bahkan ketika engkau berkata, ini nafasku, sesungguhnya ia sedang meminjam tubuhmu untuk menjalankan perintah Tuhannya.
Kesadaran ini perlahan menghancurkan ego, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kejujuran yang tak bisa ditawar. Ketika ego melemah, sesuatu yang lain menguat. Rasa hadir Allah menjadi lebih dekat, lebih nyata, namun tetap penuh adab. Bukan kehadiran yang membuatmu berani, tetapi kehadiran yang membuatmu semakin rendah hati. Nafas menjadi saksi dialog sunyi antara hamba dan Rabb-Nya. Tidak ada permintaan, tidak ada tuntutan, hanya ada pengakuan diam-diam bahwa setiap detik hidup ini sepenuhnya dalam genggamannya. Inilah zikir yang tidak meminta balasan, karena ia lahir dari kesadaran, bukan dari harapan duniawi. Bab ini mengajakmu untuk bercermin tanpa hiasan. Jangan bertanya sejauh apa ilmumu, seberapa tinggi makammu, atau seberapa banyak amalanmu. Cukup tanyakan satu hal, seberapa sadar engkau saat bernapas. Karena siapa yang lalai terhadap nafasnya, seringkali lalai terhadap Tuhannya. Namun siapa yang jujur memandang nafasnya, akan menemukan bahwa jalan kembali kepada Allah ternyata tidak sejauh yang ia bayangkan. Ia sedekat hembusan yang baru saja berlalu. Bab 4, hening yang mengantarkan pada kehadiran. Ada saatnya dalam perjalanan batin, ketika kata-kata mulai terasa berisik, doa yang panjang terasa berat, bahkan zikir lisan yang dulu menenangkan, kini seakan hanya lewat di bibir tanpa singgah di hati. Jangan takut pada fase ini. Justru disinilah Allah sedang mengajakmu masuk lebih dalam, ke wilayah hening yang tidak bisa ditembus oleh suara. Nafas menjadi jembatan paling halus menuju ruang ini. Ia tidak menuntut kefasihan, tidak meminta tenaga, hanya kehadiran. Dan di hadapan kehadiran yang jujur, segala kepalsuan perlahan luruh dengan sendirinya. Hening bukan berarti kosong. Hening adalah penuh, tetapi tidak gaduh. Ketika engkau menyadari nafas tanpa mengaturnya, tanpa memaksanya mengikuti irama tertentu, engkau sedang belajar adab tertinggi, membiarkan Allah bekerja tanpa campur tangan ego. Nafas mengalir sebagaimana mestinya, dan engkau hanya menjadi saksi. Dalam kesaksian itu, ada rasa kecil yang tumbuh, namun bukan kehinaan. Justru di sanalah kemuliaan seorang hamba muncul, saat ia rela tidak menjadi pusat, rela tidak mengendalikan, rela tidak tahu apa-apa selain bahwa Allah Maha mengatur. Perlahan hening ini membuka tabir kehadiran, bukan kehadiran yang terlihat mata, bukan pula yang terbayang akal. Ia hadir sebagai rasa tentram yang tidak bergantung pada keadaan. Masalah masih ada, beban hidup belum hilang, tetapi hatimu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Nafas mengajarkan satu rahasia besar, hidup tidak harus dilawan. Ia cukup dijalani dengan kesadaran bahwa ada yang menopang di setiap detiknya. Dan kesadaran ini tidak bisa dipelajari dari buku, hanya bisa dirasakan dalam diam. Dalam hening nafas, engkau akan merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh. Selama ini jarak itu diciptakan oleh pikiran yang sibuk, oleh hati yang ingin menguasai segalanya. Ketika pikiran mulai diam dan hati berhenti menuntut, kehadiran itu terasa begitu dekat hingga sulit dijelaskan. Bukan perasaan luar biasa yang menggelegar, melainkan ketenangan yang dalam dan stabil. Seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang, tanpa perlu sambutan meriah, tanpa perlu penjelasan apapun. Bab ini bukan mengajarkanmu untuk meninggalkan zikir atau doa. Justru ia mengajarkanmu untuk menemukan ruh di balik semuanya. Karena zikir tanpa kehadiran hanyalah kebiasaan, dan doa tanpa kesadaran seringkali hanya keluhan. Nafas mengembalikanmu pada inti, menjadi hamba yang hadir sepenuhnya di hadapan Rabb-Nya. Dan ketika engkau mampu duduk dalam hening itu, meski hanya beberapa saat, engkau akan mengerti mengapa para arif lebih mencintai diam yang sadar daripada 1000 kata yang kosong. Bab 5. Zikir yang menyatu dengan hidup. Pada tahap ini, engkau mungkin mulai menyadari sesuatu yang halus namun mengubah segalanya. Bahwa zikir bukan lagi aktivitas terpisah dari hidup, bukan ritual yang menunggu waktu tertentu, bukan pula amalan yang harus disiapkan secara khusus. Ia mulai menyatu. Nafas yang keluar masuk tidak lagi hanya disadari saat duduk diam, tetapi juga ketika berjalan, bekerja, berbicara, bahkan saat menghadapi ujian hidup. Disinilah zikir berubah dari kegiatan menjadi keadaan. Bukan lagi aku sedang berzikir, melainkan aku sedang hidup dalam zikir. Ketika nafas disadari di tengah aktivitas,
Ada perubahan cara pandang yang lembut namun tegas. Engkau tidak lagi bereaksi berlebihan. Emosi datang tetapi tidak menguasai. Masalah muncul tetapi tidak merampas ketenangan. Nafas menjadi jangkar yang menahanmu agar tidak hanyut. Setiap tarikan mengingatkan bahwa hidup ini ditopang. Setiap hembusan mengingatkan bahwa semua akan dilepas. Dari sini lahir akhlak yang tenang, bukan dibuat-buat, tetapi tumbuh alami dari kesadaran tauhid yang meresap hingga ke tubuh. Orang sering mengira kedekatan dengan Allah harus ditandai dengan pengalaman luar biasa. Padahal tanda paling jujur adalah perubahan sikap. Nafas yang disadari membuatmu lebih sabar tanpa berusaha menjadi sabar. Lebih ikhlas tanpa harus mengucapkan kata ikhlas. Lebih rendah hati tanpa perlu merendahkan diri. Karena nafas terus mengingatkan bahwa engkau ini rapuh, bergantung, dan sepenuhnya berada dalam penjagaannya. Dari kesadaran inilah akhlak lahir, bukan dari tekanan moral, tetapi dari pengenalan batin. Zikir nafas juga meluruskan cara kita memandang ibadah. Ia tidak menghapus syariat, tidak menggantikan amalan, tidak mengurangi kewajiban. Justru ia menjadi ruh yang menghidupkan semuanya. Syalat menjadi lebih hadir karena nafas hadir. Doa menjadi lebih jujur karena nafas jujur. Bahkan diam pun bernilai ibadah karena kesadaran tidak pernah terputus. Inilah makna ihsan yang sering dibicarakan, tetapi jarang dirasakan. Beribadah seolah melihat Allah, dan jika tidak mampu, sadar bahwa engkau selalu dilihat. Bab ini adalah tentang peralihan halus dari pencarian menuju penyatuan. Bukan menyatu dengan zatnya, tetapi menyatu dengan kehendaknya. Nafas mengajarkanmu untuk tidak melawan arus takdir, tidak memaksa hasil, dan tidak menggenggam dunia terlalu erat. Karena siapa yang hidup dalam zikir nafas, ia tahu satu hal dengan pasti. Selama Allah masih meniupkan nafas, maka rahmatnya masih bekerja. Dan selama itu pula, harapan tidak pernah benar-benar padam. Bab 6. Ketika nafas menghapus jarak. Pada kedalaman tertentu, engkau akan merasakan bahwa jarak antara dirimu dan Allah bukanlah ruang, bukan pula waktu. Jarak itu hanyalah perasaan terpisah yang selama ini dipelihara oleh ego. Nafas dengan caranya yang sunyi perlahan menghapus rasa keterpisahan itu. Bukan dengan menyatukan, tetapi dengan menyingkap. Seolah tirai tipis diangkat, dan engkau menyadari bahwa sejak awal tidak pernah ada jarak. Allah tidak mendekat dan engkau tidak menjauh. Yang berubah hanyalah kesadaranmu. Ketika kesadaran ini muncul, hidup terasa lebih sederhana. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena engkau tidak lagi memikul semuanya sendirian. Nafas mengajarkan bahwa setiap detik ada penyertaan. Bahkan dalam kesulitan yang paling gelap, nafas tetap berjalan, seakan berkata tanpa kata, engkau tidak ditinggalkan. Dan kalimat ini, meski tidak terdengar, lebih menenangkan daripada ribuan nasihat. Disinilah iman berhenti menjadi keyakinan intelektual dan berubah menjadi rasa aman yang menetap di dada. Banyak orang bertanya, bagaimana merasakan kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari? Jawabannya seringkali terlalu dekat hingga terlewatkan. Hadirlah sepenuhnya saat bernapas. Karena di sanalah hidup sedang berlangsung, bukan di masa lalu yang disesali, bukan di masa depan yang ditakuti. Nafas selalu berada di saat ini, dan Allah hanya bisa disadari di saat ini. Siapa yang terus melayang di luar momen ini, akan terus merasa jauh, meski lisannya penuh zikir. Ketika nafas disadari tanpa niat menguasai, tanpa keinginan mendapatkan apapun, muncullah rasa ridha yang tenang. Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menerima kenyataan tanpa perlawanan batin. Nafas datang apa adanya, pergi apa adanya. Tidak meminta lebih, tidak menolak kurang. Dari sini engkau belajar satu pelajaran besar, bahwa ketenangan bukan hasil dari keadaan yang ideal, melainkan dari hati yang tidak lagi menuntut dunia untuk mengikuti kehendaknya. Bab ini menandai lenyapnya sebagian hijab yang paling halus, hijab merasa terpisah dari Allah. Nafas mengajarkan bahwa engkau selalu berada dalam genggamannya, bahkan saat engkau lupa. Dan ketika kesadaran ini menetap, engkau tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda kehadirannya. Karena setiap tarikan sudah cukup sebagai bukti, setiap hembusan sudah cukup sebagai pengingat. Dan di sanalah jarak itu benar-benar lenyap, bukan karena dilompati, tetapi karena tidak pernah ada.
Bab 7, nafas sebagai amanah yang terjaga. Pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa nafas bukan sekadar anugerah, melainkan amanah yang terus dijaga langsung oleh Allah. Ia tidak diserahkan sepenuhnya kepadamu, karena jika iya, hidup ini akan berakhir sejak lama. Nafas dijaga agar engkau tetap hidup, agar kesempatan kembali selalu terbuka, agar pintu taubat tidak tertutup sebelum waktunya. Kesadaran ini melahirkan rasa malu yang lembut, bukan takut yang keras. Malu karena masih sering lalai, padahal Allah setia menjaga hidupmu bahkan saat engkau berpaling. Ketika nafas dipahami sebagai amanah, cara engkau menjalani hidup pun berubah. Engkau tidak lagi menghamburkan waktu dengan kemarahan yang sia-sia, dengan kebencian yang menggerogoti, dengan kesedihan yang berlarut tanpa tawakal. Setiap tarikan terasa berharga, setiap hembusan terasa berarti. Bukan karena engkau takut mati, tetapi karena engkau mulai menghargai hidup sebagai titipan. Nafas mengajarkan bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk kembali lurus, tanpa perlu menunggu momen besar atau peristiwa mengguncang. Amanah ini juga melatih kejujuran batin. Engkau mulai bertanya pada diri sendiri, untuk apa nafas ini digunakan? Apakah ia dihabiskan untuk mengeluh atau untuk bersyukur, untuk melukai atau untuk menyembuhkan, untuk menumpuk ego atau untuk melayani? Nafas tidak menghakimi pilihanmu, tetapi ia mencatatnya dalam keheningan. Dan kesadaran akan catatan sunyi inilah yang perlahan membimbing hati agar lebih berhati-hati, lebih lembut, dan lebih bertanggung jawab. Dalam kesadaran amanah, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban. Ia menjadi kebutuhan jiwa yang alami. Salat bukan sekadar kewajiban, tetapi jeda untuk mengembalikan arah. Zikir bukan pelarian, tetapi penguatan. Bahkan taubat tidak lagi terasa menakutkan, karena engkau sadar selama nafas masih ada, pintu itu masih terbuka. Nafas menjadi saksi bahwa Allah lebih ingin engkau kembali daripada menghukummu pergi. Bab ini adalah pengingat yang dalam namun menenangkan, bahwa hidupmu tidak dibiarkan berjalan tanpa makna. Setiap nafas dijaga, setiap detik diawasi dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Dan ketika engkau mulai hidup dengan kesadaran ini, engkau tidak lagi bertanya kapan hidup akan berakhir. Engkau lebih sibuk bertanya bagaimana setiap nafas bisa bernilai di sisinya. Disitulah amanah berubah menjadi kehormatan dan hidup menjadi ibadah yang terus berlangsung. Bab 8, saat nafas mengajarkan kepulangan. Ada satu pelajaran yang hanya bisa dipahami ketika hati mulai lembut, bahwa hidup ini sejatinya sedang bergerak menuju pulang. Nafas yang keluar masuk bukan hanya menjaga kehidupan, tetapi juga menghitung waktu kepulangan itu dengan sangat rapi. Setiap hembusan adalah langkah mendekat, setiap tarikan adalah penangguhan yang penuh kasih. Nafas tidak pernah tergesa, tidak pernah terlambat. Ia berjalan sesuai ketetapan, seolah mengingatkan bahwa ajal bukan musibah, melainkan janji yang pasti ditepati pada saat terbaik menurutnya. Ketika kesadaran ini hadir, rasa takut terhadap kematian perlahan berubah bentuk. Ia tidak hilang, tetapi menjadi lebih jujur dan lebih sehat. Takut bukan karena kehilangan dunia, melainkan karena rindu yang belum sempurna. Nafas mengajarkan bahwa hidup bukan tentang berapa lama engkau tinggal, tetapi bagaimana engkau menyiapkan kepulangan. Maka orang yang sadar nafasnya tidak sibuk menunda kebaikan, tidak menumpuk dendam, tidak menggenggam luka terlalu lama. Ia tahu semua yang tidak dibereskan di sini akan terasa berat di sana. Dalam keheningan nafas ada latihan melepas yang terus-menerus. Engkau menarik, lalu melepaskan. Datang, lalu pergi. Pola ini sederhana, namun sangat dalam. Ia melatih jiwa untuk tidak terlalu melekat. Karena siapa yang terlalu melekat pada dunia akan kesakitan saat dipisahkan. Nafas dengan sabar mengajarkan bahwa melepaskan bukan kehilangan, tetapi kepatuhan pada sunatullah. Dan kepatuhan inilah yang melapangkan jalan pulang. Para arif sering berkata, orang yang paling siap mati adalah orang yang paling hidup. Hidup dengan kesadaran, hidup dengan adab, hidup dengan hati yang bersih. Nafas membantu menumbuhkan kesiapan itu tanpa ancaman, tanpa paksaan. Ia tidak berkata, bersiaplah sekarang, tetapi ia membimbing perlahan, setiap detik, agar engkau terbiasa hadir, terbiasa jujur, dan terbiasa menyerah pada kehendak Allah.
Dari kebiasaan inilah lahir ketenangan menghadapi apapun, termasuk perpisahan terakhir. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melunakkan, agar engkau tidak menunggu sakit atau kehilangan besar untuk ingat pulang. Nafas sudah mengingatkanmu sejak lama, hanya saja suaranya terlalu lembut untuk hati yang sibuk. Dan ketika engkau mulai mendengarnya, hidup terasa lebih ringan. Karena engkau tidak lagi berjalan tanpa arah. Setiap nafas menjadi bekal, setiap detik menjadi langkah, menuju kepulangan yang tidak asing, karena telah lama disapa dalam diam. Bab 9, ketika nafas tidak lagi dimiliki. Pada kedalaman kesadaran tertentu, muncul satu pemahaman yang sangat halus namun mengguncang batin. Bahwa nafas ini bukan hanya tidak bisa dikendalikan, tetapi juga tidak pernah benar-benar dimiliki. Sejak awal ia hanya lewat, menumpang sebentar di tubuh, lalu pergi sesuai perintah. Kesadaran ini melahirkan kepasrahan yang berbeda. Bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang jernih. Karena saat engkau tidak lagi merasa memiliki nafas, engkau pun berhenti merasa memiliki hidup. Dan disitulah beban batin mulai terlepas satu persatu. Ketika rasa memiliki memudar, tuntutan-tuntutan batin ikut melemah. Engkau tidak lagi memaksa dunia untuk sesuai dengan keinginanmu. Tidak lagi menuntut manusia agar memahami dirimu sepenuhnya. Tidak lagi marah berlebihan saat rencana runtuh. Nafas mengajarkan bahwa semua datang sesuai kadar dan pergi sesuai waktu. Tidak ada yang bisa ditahan, tidak ada yang perlu dikejar mati-matian. Kesadaran ini bukan membuatmu pasif, tetapi membuatmu selaras. Engkau bergerak, namun tidak melawan arus. Di titik ini, doa pun berubah rasa. Bukan lagi sekadar permohonan agar keadaan berubah, tetapi dialog batin agar hati diluruskan. Engkau tetap meminta, tetap berharap, tetapi tanpa keterikatan yang menyiksa. Karena nafas telah mengajarkan satu rahasia besar, bahwa yang paling aman bukan mendapatkan apa yang diinginkan, melainkan ridha terhadap apa yang diberikan. Dan ridha ini bukan dipaksakan, tetapi tumbuh alami dari kesadaran bahwa engkau tidak pernah memegang kendali. Para arif menyebut keadaan ini sebagai awal fana yang lembut. Bukan hilang secara fisik, bukan lenyap dari dunia, tetapi memudarnya klaim aku. Nafas terus berjalan tanpa menunggumu merasa hebat atau merasa gagal. Ia tetap setia menjalankan perintahnya. Dari sini engkau belajar bahwa nilai dirimu di sisi Allah bukan diukur dari seberapa besar peranmu di dunia, tetapi seberapa jujur kehambaanmu di hadapannya. Bab ini adalah ambang sunyi sebelum pemahaman terakhir. Saat engkau benar-benar menyadari bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa digenggam, dan tidak ada yang perlu ditakuti secara berlebihan. Nafas datang dan pergi tanpa identitas, tanpa nama, tanpa cerita. Dan justru dalam ketanpa-akuan itulah, ketenangan paling dalam bersemayam. Karena ketika nafas tidak lagi dimiliki, hidup pun akhirnya dikembalikan sepenuhnya kepada pemiliknya. Bab 10. Zikir yang tak pernah berakhir. Pada akhirnya semua perjalanan ini bermuara pada satu kesadaran yang sangat sunyi, bahwa zikir sejati tidak dimulai dan tidak pula berakhir. Ia telah ada sebelum engkau mencarinya dan akan tetap ada meski engkau melupakannya. Nafas hanyalah pintu yang dibukakan agar engkau menyadari hal itu. Ketika engkau tidak lagi sibuk mengamati nafas, tidak lagi berusaha merasakannya, tidak lagi mengklaim apapun darinya, justru disitulah zikir itu menjadi utuh. Ia tidak lagi disadari sebagai praktik, tetapi hadir sebagai keadaan batin yang menetap. Di tahap ini, engkau tidak lagi bertanya, apakah aku sudah berzikir dengan benar? Karena pertanyaan itu sendiri telah gugur. Yang tersisa hanyalah hidup yang berjalan dalam kesadaran ilahi. Engkau berbicara, namun hatimu diam bersamanya. Engkau bergerak, namun batinmu bersandar. Engkau menghadapi dunia, namun pusatmu tidak lagi di dunia. Nafas tetap keluar masuk, tetapi tidak lagi menjadi fokus. Ia telah menyelesaikan tugasnya sebagai penunjuk jalan, lalu membiarkanmu berjalan sendiri dalam terang yang lembut. Zikir yang tak terucap ini tidak membuatmu terasing dari manusia. Justru ia membuatmu lebih hadir, lebih mendengar, lebih memahami, lebih memaafkan. Karena engkau tidak lagi datang dari ego yang ingin diakui, tetapi dari kehambaan yang ingin melayani. Nafas telah membersihkan banyak kepentingan halus yang dulu tersembunyi.
Kini, setiap pertemuan terasa sebagai amanah, setiap perpisahan terasa sebagai pelajaran, dan setiap keadaan diterima sebagai bentuk pendidikan langsung dari Allah. Orang yang sampai di sini tidak merasa telah sampai. Ia justru merasa sedang terus dijaga. Ia tidak merasa suci tetapi merasa diawasi dengan kasih. Nafas masih berjalan, hidup masih berlangsung, namun tidak ada lagi kegaduhan batin untuk menjadi sesuatu. Karena ia telah menemukan cukup dalam menjadi hamba. Dan kecukupan ini bukan datang dari luar, tetapi dari keyakinan yang tenang bahwa Allah Maha Tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya, bahkan saat ia sendiri tidak mengerti. Bab terakhir ini bukan penutup, melainkan pengembalian, mengembalikan semua pencarian ke asalnya. Bahwa zikir paling jujur adalah hidup itu sendiri ketika dijalani dengan kesadaran tauhid. Nafas hanyalah saksi yang setia dari awal hingga akhir. Dan ketika suatu hari nafas itu benar-benar berhenti, zikir tidak ikut berhenti. Karena ia tidak bergantung pada udara, tidak terikat tubuh. Ia telah kembali ke asalnya, sebagaimana engkau pun akan kembali. Tanpa suara, tanpa kata, namun dalam kehadiran yang sempurna. Sebelum kita benar-benar berpisah, ingatlah satu hal ini. Jika hari ini kamu masih bisa menarik dan menghembuskan nafas, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah masih memberi waktu, masih memberi kasih, masih membuka pintu untuk kembali. Jangan biarkan nafas hanya lewat tanpa makna. Hadirlah bersamanya dan biarkan ia menuntunmu pulang perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.